Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan agama ini secara keseluruhan, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ini di ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan akan mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bihi al-musaddiqina bi rasulihi ay yakhudhu bi jami' ural islami wa syara'ihi wal amal bi jami' awamirihi wa tarki jami' zawajirihi mastata'u min dhalik. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Allah berfirman memerintahkan hamba-hamba yang beriman kepadanya, yang membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar mereka berpegang dengan semua ikatan-ikatan Islam dan syariatnya, dan beramal dengan seluruh perintahnya, dan meninggalkan seluruh larangannya semampu mereka. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Taus, Ad-Dhahhak, dan yang lainnya, kalimat udkhulu fis silmi, as-silm maksudnya al-Islam. Kemudian kalimat kafah dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Aliyah, Ikrimah, dan yang lainnya, maksudnya i'malu ay jami'an, kafatan ay jami'an. Wa qala Mujahid ay i'malu bi jami'il a'mali wa wujuhil bir. Hendaklah kalian mengamalkan seluruh amal dan juga yang lain dari perkara-perkara yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Artinya melaksanakan agama Islam ini secara keseluruhan, baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dalam rumah tangga, dan yang lainnya. Semuanya harus dilaksanakan menurut syariat Islam. Nggak bisa sepotong-sepotong, nggak bisa separuh-separuh. Pokoknya ada orang ingin melaksanakan, saya masalah sholat ikut sunnah Nabi, puasa ikut sunnah Nabi, tapi dalam masalah muamalah ya terserah saya. Nggak bisa. Dalam masalah politik ya saya terserah saya. Nggak boleh. Disuruh untuk masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan, melaksanakan agama Islam ini secara kafah, keseluruhan semuanya, baik dalam masalah akidah, dan yang paling pokok, yang pertama kali, kita wajib mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wajib mengikuti akidah salaf. Kita wajib mengikuti Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Kita wajib mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wajib. Kalau kita disuruh untuk masuk dalam agama Islam secara kafah, yang pertama kali masalah akidah, masalah manhaj. Ini yang pertama kali. Dan dia wajib untuk mengikuti Quran was sunnah ala fahmi salaf, semuanya. Ini khitab untuk orang yang beriman semuanya. Siapa aja? Apakah dia orang awam? Apakah dia seorang talibul ilm?
apakah dia seorang dai, dia seorang ustadz, seorang kiai, dia wajib melaksanakan agama Islam secara keseluruhan, semuanya wajib. Yang pertama kali, dia wajib mengikuti Al-Quran was sunnah ala fahmi salaf. Secara akidah, manhaj wajib. Karena disuruh untuk masuk dalam agama Islam secara keseluruhan. Agama Islam itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang dipahami oleh mereka, diyakini oleh mereka, dan diamalkan oleh mereka, dan mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga nanti di akhirat dengan melaksanakan agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud. Disuruh masuk dalam agama Islam secara kafah, secara keseluruhan, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melaksanakan agama Islam ini secara keseluruhan, semuanya, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang adab, tentang jihad, tentang semuanya mereka laksanakan. Maka khitab ayat ini kepada kita demikian juga, disuruh kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara kafah, bukan separuh-separuh, bukan sepotong-sepotong, bukan seenaknya, nggak boleh. Kita harus melaksanakan perintah-perintah agama ini secara keseluruhan. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, di sini disebutkan wal amal bi jami' awamirihi wa tarki zawajirihi. Artinya beramal dengan seluruh perintah Allah Taala. Ketika disebutkan tentang perintah yang paling besar tentang apa? Tentang tauhid. Dan ketika disebutkan tentang meninggalkan larangan yang paling besar tentang syirik. Ini wajib. Kalau kita lihat dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Allah menyebutkan tentang mereka beriman kepada sebagian, kemudian mereka kufur kepada sebagian. Kita nggak boleh. Kita wajib mengimani seluruh isi Al-Quran. Kita wajib mengimani seluruh hadis Nabi SAW yang sahih. Wajib mengimani. Dan kita wajib berpegang teguh, memahami dan mengamalkannya. Makanya itu yang kata Nabi SAW, bahwa orang itu tidak sesat selama-lamanya kalau mereka berpegang dengan kedua itu. Tapi bukan hanya berpegang, tapi mereka wajib belajar, mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Yang kata Nabi, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu Al-Quran, yaitu kitabullah, dan sunnahku. Nabi sudah tinggalkan dua ini, Quran dan sunnah. Maksudnya umat Islam diwajibkan untuk belajar Al-Quran. Umat Islam diwajibkan untuk belajar sunnah, wajib memahaminya, dan kita wajib hidup di bawah kedua naungan Al-Quran wa sunnah ini. Ala fahmi salaf. Baru umat Islam akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, kemuliaan, dan yang lainnya. Ini dulu. Kalau kita lihat sebagian umat Islam, apakah itu orang awamnya? Kalau orang awamnya memang nggak ngerti agama. Tapi yang jadi masalah justru para ustadznya, para da'inya, dan juga para kiainya dan yang lainnya. Mereka masuk ke dalam agama Islam ini belum kafah. Belum kafah. Dalam dakwahnya saja kita lihat jauh dari contoh para anbiya war rusul alaihi wassalatu wassalam. Dakwahnya mereka nggak mulai dari dakwah apa? Tauhid. Harus mulai. Sebab semuanya harus. Kalau disebutkan masuk dalam agama Islam secara kafah, semuanya. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang dakwah juga. Dakwah harus mengikuti manhajul anbiya wal mursalin. Kalau seandainya dakwah itu tidak memulai dengan dakwah tauhid, maka dakwah ini menyimpang dan sesat dan menyesatkan umat Islam. Ketika dakwah ini tidak dimulai dengan dakwah tauhid, maka umat Islam akan sesat. Karena mereka nggak akan tahu tentang tauhid, nggak akan tahu tentang manhaj, nggak akan tahu tentang akidah yang benar, tidak akan tahu tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak akan tahu mereka. Kenapa? Nggak pernah dijelaskan oleh mereka. Jadi dakwanya
sebatas ya bagaimana orang itu senang, bagaimana umat ini senang, enggak boleh dalam Islam. Wajib mendakwakan dengan tauhid, dan itulah yang Allah dan Rasulnya utus, yang Allah utus para Rasulnya yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah menyebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an ya'budullaha, hendaklah beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Jauhkan semua penyembahan kepada selain Allah. Ini dakwah ini harus terus. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang wajibnya masuk dalam agama Islam secara kafah, Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, i'malu at-ta'ah. Dalam kalian mengamalkan ketaatan. Wajtanibu ma ya'murukum bihi syaitan. Dalam kalian melaksanakan ketaatan dan jauhkan apa yang diperintahkan oleh syaitan. Laksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan Rasulnya SAW, laksanakan. Dan jauhkan apa yang diperintahkan oleh syaitan. Syaitan itu menyuruh kepada apa? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu menyuruh kalian kepada yang jelek, kepada perbuatan-perbuatan yang keji, dan agar mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Bahkan Allah menyebutkan lagi dalam surah Fatir bahwa syaitan itu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dalam surah Fatir ayat 6, sesungguhnya syaitan itu mengajak golongannya, mengajak kelompoknya. Syaitan mengajak partainya untuk apa? Karena hizb bisa berarti golongan, kelompok, partai. Ya, setan mengajak kepada kelompoknya, golongannya, partainya, supaya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Agar mereka semuanya, manusia ini menjadi penghuni neraka sa'ir. Waliyatubillah sallallahu. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 28, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah sudah sebutkan ini, syaitan ini sebagai musuh. Kalau udah musuh jangan diikuti langkah-langkah syaitan. Dan syaitan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dia berupa apa? Berupa jin dan manusia. Jadi omongannya manis, indah, memberikan janji-janji. Itu syaitan dari jenis manusia. Jangan percaya seumur hidup dengan mereka. Ya, banyak sekali orang-orang yang ikut langkah-langkah syaitan, dan kita nggak boleh mengikuti langkah mereka. Pasti sesat dan pasti binasa, pasti celaka, pasti sengsara, pasti masuk neraka. Itu kepastian sudah. Karena yang mengatakan demikian siapa? Yang mengatakan demikian siapa? Allah SWT. Syaitan itu pasti mengajak kepada kebinasaan, pasti mengajak kepada kesesatan, pasti mengajak kepada kesesaran, pasti mengajak manusia ke neraka. Nas Al-Quran mengatakan demikian. Jadi jangan mengikuti langkah syaitan dan jangan percaya mereka. Dan setiap nabi dan rasul itu musuhnya lah syaitan, baik dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Dan mereka selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menyesatkan manusia. Kita jangan terpengaruh dengan mereka selama-lamanya. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.